Dokter tim meninggal dunia. Persib berduka. Usai laga gelandang Persib Tiron meminta maaf karena satu hal ini kepada Ciro Alves, pernyataan Bojan Hodak, tidak masukkan Dimas dan Kocijan saat menit akhir lawan Persita. Ini alasannya. Tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa subscribe. Usai laga gelandang Persib, Tiron meminta maaf karena satu hal ini kepada Ciro Alves. Hal ini terjadi karena ada momen menarik saat Tirone Del Pino mencetak gol ketiga untuk Maung Bandung. Gol ini memicu perdebatan kecil karena bola sebenarnya hampir masuk oleh tendangan Ciro Alves. Momen tersebut terjadi saat Ciro Alves melakukan tembakan keras ke arah gawang Persita. Bola gagal diamankan dengan sempurna oleh kiper Igor Rodriguez dan terus bergulir ke arah gawang. Namun, sebelum bola melewati garis, Tirone Del Pino datang dan menyentuhnya ke dalam gawang. Sempat ada keraguan apakah gol tersebut sah atau tidak. VAR pun digunakan untuk mengecek kemungkinan offside. Hasilnya, gol dinyatakan sah dan Tirone resmi mencatatkan namanya di papan skor. Setelah pertandingan, Tirone meminta maaf kepada Ciro Alves. Dalam wawancaranya, Tirone mengaku sontekan tersebut adalah refleks semata karena ia sedang berlari mendekati gawang. Saya pikir bola akan masuk, tapi saya secara otomatis memasang kaki. Maaf Ciro, ujar Tirone. Namun Tirone menegaskan bahwa kemenangan tim lebih penting dibandingkan siapa pencetak gol. Baginya 3 poin adalah segalanya untuk mempertahankan momentum Persib di jalur juara. Tirone juga menambahkan, kami sedang dalam momen yang sangat bagus sekarang. Kami adalah keluarga di ruang ganti, dan kami harus terus seperti ini. Suasana kebersamaan yang kuat di dalam tim jelas menjadi modal besar untuk Persib dalam perjalanan mereka menuju gelar juara. Pernyataan Bojan Hodak tidak masukkan Dimas dan Kocijan saat menit akhir lawan Persita. Ini alasannya, kemenangan Persib Bandung atas Persita Tangerang meninggalkan sejumlah pertanyaan dari para bobotoh. Salah satu yang paling disorot adalah keputusan pelatih Bojan Hodak untuk tidak menurunkan Dimas Drajat dan Nikola Kocijan dalam pertandingan tersebut. Absennya Dimas dan Kocijan di tengah performa tim yang sedang bagus menimbulkan spekulasi di kalangan pendukung. Bojan Hodak, dalam sesi konferensi pers usai pertandingan, mengungkapkan alasannya. Menurut pelatih asal Kroasia tersebut, keputusan untuk tidak memasukkan Dimas dan Kocijan didasarkan pada kondisi kebugaran kedua pemain yang dinilai belum 100% pulih. Saya harus memastikan semua pemain dalam kondisi optimal sebelum diturunkan. Dimas dan Kocijan masih dalam tahap pemulihan penuh, jadi saya memutuskan untuk memberikan mereka waktu istirahat lebih banyak, jelas Bojan. Bojan juga menyinggung jadwal kompetisi yang padat, yang membuatnya perlu mengambil langkah hati-hati dalam menurunkan pemain. Memberikan waktu istirahat dianggap penting untuk menjaga performa jangka panjang tim. Dimas adalah pemain penting bagi kami, tetapi saya harus mempertimbangkan kondisinya dengan cermat. Sama halnya dengan Kocijan. Mereka berdua baru saja menjalani program pemulihan, dan kami tidak ingin mengambil risiko yang tidak perlu, tambahnya, dalam sesi konferensi pers. Bojan Hodak menyatakan rasa syukurnya atas kondisi tim yang stabil, tidak ada pemain baru yang cedera usai pertandingan terakhir. Ini sangat penting bagi kami, terutama mengingat jadwal kompetisi yang cukup padat, ujarnya. Selain kabar baik soal kebugaran pemain, Persib juga dipastikan akan segera diperkuat oleh 2 pemain mudanya, Kakang Rudianto dan Robby Darwish. Keduanya saat ini tengah menjalani tugas membela timnas Indonesia di ajang Piala. Bojan Hodak menyebut bahwa kehadiran Kakang dan Robby akan menjadi tambahan yang sangat berarti bagi kedalaman skuad. Usai Persib Bandung meraih kemenangan gemilang menaklukkan Persita Tangerang dengan skor 3-1, Bojan ungkap hal ini. Apakah itu yuk? Simak ulasannya. Pertandingan yang digelar pada Minggu, 22 Desember 2024, berjalan dengan intensitas tinggi. Persib Bandung tampil dominan. Bojan Hodak mengapresiasi pemain atas keberhasilan mengalahkan Persita Tangerang. Saya bilang ini bukan laga mudah. 6 pertandingan selama 25 hari, tentunya tidak mudah untuk bermain dari pertandingan ke pertandingan, kata dia. Seusai laga, Hodak menilai, timnya layak menang dalam laga pamungkas kandang putaran pertama ini. Bahkan, anak asuhnya seharusnya bisa mencetak lebih banyak gol.
Kemenangan 3-1 yang diraih Persib Bandung lawan Persita mengantarkan Bojan Hodak melewati 100 poin di klub. Sejak datang pada Juli 2023 ia sudah mengoleksi 101 poin di Liga Resmi, dari 28 kemenangan, 17 imbang, dan 3 kali kalah. Bojan Hodak adalah pelatih kepala kelima yang bisa menyumbangkan 100 poin lebih untuk Persib. Hodak tidak memikirkan rekor apa yang akan dirinya dapatkan. Seperti musim ini, Persib tak terkalahkan saat main di kandang maupun tandang. Kami fokus menatap laga demi laga. Tahun lalu kami lebih baik ketika bermain di luar kandang. Musim ini kami lebih bagus di kandang karena bermain dengan cara yang berbeda, kata Hodak. Pelatih berkebangsaan Kroasia ini juga sudah mencatat 19 laga tak terkalahkan sejak musim lalu di level kompetisi. Uniknya, setelah meraih kemenangan, pelatih Bojan Hodak langsung menginstruksikan sesi latihan pemulihan kurang dari 24 jam setelah pertandingan. Latihan ini dilakukan untuk menjaga kebugaran para pemain. Dengan pendekatan seperti ini, Persib menunjukkan komitmennya untuk menjaga performa pemain di puncak kompetisi. Hodak pun tak lupa mengungkapkan rasa puasnya terhadap performa tim. Ia juga sangat senang melihat dukungan penuh dari bobotoh yang memadati Stadion GBLA. Menurutnya, energi dari para supporter menjadi faktor kunci dalam kemenangan. Persib Bandung berhasil mencuri 3 poin setelah menghadapi Persita Tangerang pekan ke-16 Liga 1 2024-2025. Pada menit ke-9 babak pertama, Beckham Putra menciptakan momen magis yang membuka keunggulan bagi timnya. Berawal dari serangan cepat di sisi kiri, Beckham menerima umpan terukur dari rekan setimnya. Tanpa ragu, ia melepaskan tendangan keras ke arah gawang. Tendangan Beckham membentur tubuh bek Persita yang berusaha memblokirnya. Arah bola pun berubah secara tak terduga, membuat kiper Persita mati langkah. Skor 1-0 menjadi awal yang sempurna bagi laga sengit tersebut. Persita menunjukkan kelasnya dengan respon cepat untuk menyamakan kedudukan. Berawal dari situasi bola mati di sisi kiri lapangan, eksekutor Persita mengirimkan umpan melengkung sempurna ke jantung pertahanan lawan. Ryuji Utomo, yang berada di posisi ideal, melompat tinggi mengalahkan kawalan bek lawan. Gol ini tidak hanya indah, tetapi juga menjadi momentum penting bagi Persita untuk bangkit di pertandingan ini. Pada menit ke-37, David da Silva kembali menunjukkan kelasnya sebagai striker tajam. Dalam situasi yang tampak sulit, ia menerima bola di dalam kotak penalti dengan punggung menghadap ke gawang. Dengan sentuhan pertama yang sempurna, David memutar tubuhnya sambil melepaskan tendangan kaki kiri yang akurat. Akhirnya dipastikan melalui gol penutup dari Tyrone di penghujung laga. Momen ini berawal dari serangan cepat Persib yang menghas ke arah gawang Persita. Meski kiper Persita berhasil menepis bola, bola muntah jatuh tepat di depan Tyrone. Tanpa pikir panjang, Tyrone dengan tenang melepaskan tembakan keras dari jarak dekat yang menghujam gawang tanpa bisa dihentikan. Gol ini memastikan kemenangan Persib dengan skor meyakinkan, sekaligus menjadi penutup manis bagi perjuangan mereka di pertandingan ini. Dado patah tulang, kemenangan Persib terasa hambar. Pertandingan seru antara Persib dan Barito Putra pada Rabu malam, 18 Desember 2024, diwarnai insiden tak terduga. Gelandang andalan Persib, Deddy Kusnandar, harus dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami cedera serius di awal babak kedua. Dado, yang dikenal sebagai gelandang pekerja keras, mengalami patah tulang fibula kaki kanan saat berusaha mengejar bola. Cedera tersebut memaksanya keluar lapangan, dan ia digantikan Adam Alis. Fisioterapis Persib, Benedictus Adi Prianto, memberikan keterangan. Saat ini Dado sedang dalam perjalanan kembali ke Bandung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kami akan memastikan langkah terbaik untuk pemulihannya. Meski Persib berhasil menang 2-1 atas Barito Putra, suasana kemenangan terasa hambar. Para pemain memilih untuk tidak merayakan secara berlebihan, menunjukkan solidaritas mereka terhadap Dado.
Hodak fokus pada hasil, Persib kian dekat dengan puncak klasemen. Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengungkapkan rasa syukurnya atas kemenangan 2-1 melawan Barito Putra, meski laga berlangsung di tengah kondisi yang penuh tantangan. Dengan tambahan 3 poin, Persib semakin mendekati puncak klasemen sementara Liga 1. Hodak menjelaskan bahwa jadwal padat dan kondisi lapangan yang kurang ideal menjadi tantangan besar. Namun, perjuangan pemain berhasil membuahkan hasil maksimal di Bantul. Pertandingan ini tidak mudah. Kelelahan akibat jadwal yang padat ditambah kondisi lapangan yang sulit. Tapi yang terpenting adalah 3 poin. Kami semakin dekat dengan pemuncak klasemen. Hingga pekan ke-15, Persib berhasil mengumpulkan 32 poin dari 14 pertandingan, hanya terpaut 2 poin dari Persebaya Surabaya di puncak klasemen. Ini membuka peluang besar untuk merebut posisi teratas. Kemenangan ini menunjukkan mentalitas juara yang dibangun Persib bersama Bojan Hodak. Perjalanan menuju puncak klasemen semakin mendebarkan. Jadi bagaimana menurut kalian, Bobotoh? Bisakah Persib melangkah ke puncak klasemen? Tulis di kolom komentar. Bocoran A1 transfer Persib Bandung pastikan Zalnando kembali perkuat Persib untuk putaran kedua Liga 1. Kabar terbaru datang dari kubu Persib Bandung. Pelatih Bojan Hodak memastikan bakal ada bek anyar yang merapat ke skuad Maung Bandung di putaran kedua Liga 1 2024-2025. Siapakah dia? Tidak lain adalah Zalnando, bek kiri berbakat yang saat ini dipinjamkan ke PSIS Semarang. Menurut pelatih Bojan Hodak, Zalnando yang memiliki nilai pasar sebesar 1,30 miliar rupiah akan kembali ke Bandung setelah masa peminjamannya di PSIS Semarang selesai pada 31 Desember 2024. Selama dipinjamkan ke PSIS Semarang, Zalnando menunjukkan performa yang solid. Ia menjadi bagian penting dari lini pertahanan PSIS. Tidak hanya kokoh di belakang, Zalnando juga aktif membantu serangan. Menurut Bojan Hodak, kembalinya Zalnando sangat dibutuhkan Persib mengingat bek kiri utama, Rezaldi Hehanussa, masih harus absen selama beberapa bulan akibat cedera. Kembalinya Zalnando bukan hanya soal kebutuhan teknis. Ini juga langkah strategis Persib untuk memperkuat kedalaman skuad di putaran kedua. Dengan pengalaman bermain di berbagai klub, termasuk PSIS Semarang dan Persib sebelumnya, Zalnando diprediksi akan langsung menjadi opsi utama di posisi bek kiri. Apakah menurut kalian ini langkah yang tepat untuk Persib? Dan apakah Zalnando mampu langsung menggantikan peran Rezaldi di lini belakang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya!